Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ATF? Kembali lagi di podcast Amung Tani Foundation. Nah, kali ini kita akan membahas terkait podcast topik yang berbeda dengan podcast-podcast yang sebelumnya, yang dimana kita lihat sekarang perkembangan zamannya begitu pesat. Banyak hal-hal yang mungkin dulu dianggap negatif, tapi di sekarang ini bisa aja menghasilkan hal-hal yang positif itu teman-teman. Nah, salah satunya itu adalah game. Dulu mungkin teman-teman para penonton yang mungkin sering dimarahin sama orang-orang terkait sering main game. Nah, di saat ini, di podcast kali ini kita akan membahas terkait game itu teman-teman. Nah, di saat ini hadir bersama saya ada Mas Vici, kemudian ada juga Kori. Nah, ini teman-teman yang memang menggeluti di dunia game. Kita akan membahas dan berbincang-bincang lebih lanjut dengan narasumber kita di siang hari ini. Gimana Mas Vici, Kori, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Kesibukannya apa, Mas? Kalau saya sementara di rumah aja sih. Di rumah aja? Kan juga ada warung di rumah gitu. Oh gitu. Kalau dari... aku sendiri sih baru lulus sekolah SMA. Jadi sekarang lagi cari-cari pengalaman baru sih. Oh gitu. Nah ini infonya ini, Kori ini beda nih teman-teman. Dunia game tadi saya bilang. Nah ini narasumber kita seorang cewek. Nah ini nanti kita bahas nanya-nanya lagi lebih lanjut ke Kori. Nah ini Kori juga ini tadi penyampaiannya nama samarannya ada nih. Selain Kori namanya itu Fairi. Nah Fairi ini karena sering main game. Nah ini ID-nya ini dinamain Fairi ya. Nah, jadi panggilnya apa nih? Fairi apa Kori aja nih? Panggil Fairi. Fairi aja. Ya. Oke. Oke. Kesibukannya tadi sudah. Langsung aja ke Mas Vici. Ya. Mas Vici ini kan menggeluti dunia game ini sama Fairi juga ya. Nah itu kira-kira kalau menurut Mas Vici itu kalau dunia game itu gimana sih Mas? Mungkin kan e-sport itu juga kan ada ya cabang olahraga e-sport. Nah itu kalau menurut Mas Vici itu e-sport itu apa sih Mas? E-sport itu sebenarnya olahraga yang membutuhkan kecepatan berpikir sama ketahanan tubuh dan ketangkasan. Kan kalau e-sport itu kan semua motorik kita bergerak. Jadi kita berpikir, cara berpikir kita harus cepat, kemudian dengan menggerakkan anggota tubuh kita kan harus bareng, sinkron dengan otak kita kan kayak gitu. Itu menaungin, maksudnya e-sport itu memang khusus untuk game aja atau gimana Mas? E-sport itu untuk game tapi ada kriterianya. Jadi kayak nggak semua itu masuk di dalam e-sport gitu. Jadi yang masuk di e-sport itu harus yang real time, gamenya itu real time, terus akses untuk setiap karakternya itu harus mempunyai akses yang sama setiap player kayak gitu. Terus kemudian sebenarnya ada 3 sih Mas. Ada digital e-sport, mechanical e-sport, sama hybrid e-sport. Digital e-sport itu kayak kita game konsol, mobile, kemudian PC itu masuk ke digital e-sport. Kalau untuk mechanical kita biasanya drone itu kayak balapan drone, kayak gitu, robot kayak gitu itu masuk mechanical e-sport. Untuk yang hybrid sendiri itu seperti AR sama VR. Tapi memang berarti memang dibagi-bagi gitu ya. Oh, siap. Iya, soalnya kan e-sport itu kan memang sekarang udah masuk, kemarin kalau nggak salah di SEA Games itu udah ada salah satu cabang e-sport ya. Memang sudah berkembangnya sampai segitunya ya Mas ya. Oke. Nah, kembali ke Fairi. Nah, Fairi ini kan cewek nih. Terus masih muda. Nah, itu kenapa milihnya itu pengen ke dunia gamers gitu? Selain hobi juga karena emang waktu itu jenuh kan. Jadi kayak main game terus karena nggak mau sia-sia waktunya, jadi difokusin ikut lebih kayak ke kompetitif aja, ikut-ikut turnamen kayak gitu-gitu. Berarti karena memang gabut awal, terus daripada sia-sia ya mendingan sekalian langsung fokus ke situ ya. Karena maksudnya
kalau seperti itu kan berarti beda nih ya. Maksudnya kan ini kan game ini kan lebih ke cowok gitu. Kok tiba-tiba nih ada nih yang dari cewek yang pengen ke situ gitu. Nah, kalau sering ke situ kan paling sering kan dari orang sekitar. Cowok aja main game kan sering dikomentari lah. Orang tua terutama itu sering main game kok, masih sering main game. Apalagi kalau seorang cewek itu kira-kira sering nggak di orang sekitar itu sering berkomentar gitu? Sering banget sih, aku kan apalagi aku nggak boleh kan main game sama orang tua aku. Karena begadang kayak gitu kan, mainnya malam-malam gitu. Tapi selagi kita bisa bagi waktu, terus kita ambil positifnya pasti boleh sih. Berarti dikembalikan lagi ke pribadi kita sendiri ya. Kita masing-masing. Gimana kita mengatur waktu gitu. Kalau dari orang tua tadi komentarnya gimana? Nggak boleh karena apa ya? Kan cewek juga, terus habis itu main kan malam sampai pagi kayak gitu-gitu. Kan nggak baik juga. Ya pasti nggak boleh sih itu. Terus lebih kayak kalau orang tua kan lihatnya kayak buang-buang waktu sih. Ya, berarti orang tua masih mikirnya dari hal-hal yang negatifnya ya. Cuman kalau misalkan diedukasikan lagi mungkin masih bisa. Oh, nah ini tujuan kita berbincang di saat ini sebenarnya untuk mengajak sahabat ATF yang nonton ini kira-kira jangan lihat dari negatifnya aja gitu, tapi dari positifnya. Nah itu kalau dari positifnya apa? Positifnya, kalau aku sendiri dari game ini aku bisa dapat banyak teman sih dari luar kota, dan mereka juga kita itu main game bukan cuman sharing tentang gamenya aja, tapi tentang kayak pengalamannya dia di dunia kerjanya kayak gitu. Kadang kita main kan sambil curhat kayak gitu. Oh gitu, jadi saya berinteraksi, jalin komunikasi gitu ya. Jadi punya teman luar kota kayak gitu sih. Oh ya, tadi juga kan Fairin ya nyampein, maksudnya kan orang tua berkomentar gitu, terus penyampaiannya seperti itu, terima orang tua, maksudnya masih bolehin main? Nggak boleh sih, tapi nggak boleh sih orangnya. Cuman kalau ada prestasi pasti boleh. Cuman karena akunya kan masih merintis nih, masih cari prestasi, jadi pasti kayak kadang ya butuh waktu. Terus tadi kan nyampein juga kalau memang sering malam mainnya, kemudian pokoknya sampai malam lah mainnya. Itu kira-kira kalau habisin waktu untuk main game itu berapa lama? 3-5 jam sih, soalnya aku startnya itu jam 8-an. Jam 8. Oh ada waktunya sendiri? Iya. Oh gitu. Aku mainnya waktu jam tidurku, tak pakai main. Karena kalau aktivitas, kayak kan aku sore punya aktivitas, punya kerjaan. Jadi yang aktivitas penting aku duluin gitu. Jadi kalau buat main-main ya aku gunain jam tidurku. Gitu kalau mau main gitu sih. Mainnya game apa? Mobile Legends. Mobile Legends. Nah itu teman-teman yang nonton sekarang kan sudah sampein tadi jam mainnya itu dari jam 8. Jadi kalau teman-teman player Mobile Legends ini kalau mau main jam 8 aja biar ketemu nih sama lawannya ini. Beban tapi ini. Oh, Biar ketemu Fairy. Beban tapi. Beban tapi. Oh. Ada. Iya. Untuk membutuhkan waktu berarti 3 sampai 5 jam ya untuk. Nah, kalau Mas Vici ini juga kan, kita kembali ke Mas Vici. Mas Vici juga player juga. Ya main. Main juga, ya. Terus juga sebagai anggota dari ESI ya, Mas ya. Nah, ESI itu apa, Mas? Kalau boleh tahu? E-sport Indonesia, PBSI jadinya, Pengurus Besar E-sport Indonesia, yang menaungi para player e-sport. Berarti yang memang menaungi player-player e-sport ya. Nah itu kalau di ESI sendiri itu memang menaungin komunitas-komunitas juga yang ada. Anggotanya kan komunitas itu tadi. Kayak komunitasnya Fairy gitu. Jadi di Batu itu ada 3 komunitas, Mas. Yang memang udah terdaftar di kita ya. Itu ada 3 komunitas, komunitas Samang Dulur, Karabau sama Peace of Crown namanya. Berarti ada 3 komunitas. 3 komunitas. Kalau Fairy-nya masuk di komunitas Samang Dulur. Ya. Kalau dari 3 komunitas itu, Mas, memang memiliki karakteristik masing-masing atau gimana, Mas? Apa sama aja atau gimana, Mas? Salah satunya, Mas, contohnya. Salah satunya kayak Samang Dulur ini ya. Samang Dulur ini lebih ke Mobile Legends sama PUBG sama PES-nya. Tapi yang lebih ditonjolkan itu Mobile Legends-nya. Jadi mereka fokus di Mobile Legends-nya. Kayak gitu. Dari komunitas itu, Mas, maksudnya sering ada turnamen
Sering mengikuti turnamen? Kalau di Sampang Dulur itu mereka sering bikin event weekly. Jadi setiap minggu entah itu mini turnamen, entah itu cuman sekedar gathering aja, kayak gitu mesti terjadwal lah untuk dari komunitasnya. Terus kemudian kalau mengikuti turnamennya, mereka juga ada tim sendiri gitu untuk yang ikut turnamen. Oh gitu. Dari 3 komunitas yang ada itu Mas, kira-kira sudah ada belum kira-kira mereka dari komunitas-komunitas ini menghasilkan atlet-atlet itu yang sudah bisa langsung ke nasional maupun internasional? Kalau yang ikut Porprov, ada memang dari komunitasnya ini kan tahun kemarin ikut Porprov mewakili Kota Batu. Ya. Itu yang Mobile Legend. Yang Mobile Legend. Yang Mobile Legend. Berarti udah sampai ke tingkat nasional ya dari Jawa Timur ya berarti. Jawa Timur. Oh, kalau yang nasional ada kemarin provinsi, maaf ya provinsi. Kalau nasional kemarin ada dari Liga Pelajar antar sekolah tapi se-Indonesia. Itu SMK Islam Batu. Itu mereka masuk grand final Liga Pelajar Nasional dari beberapa ratus tim yang diambil 12 tim. Mereka masuk situ. Masuk 12 dan SMK-nya itu masuk ya. Terus pas pertandingan grand final mereka ada di posisi 6. Posisi 6. Ya sudah masuk ke nasional ya Mas ya, lumayan 6 besar ya. Nah itu kalau dari komunitasnya itu masing-masing itu Mas, maksudnya kalau bisa dikatakan menghasilkan ada atlet-atlet juga kan, atlet-atlet mau ke provinsi maupun sampai ke nasional. Nah itu kira-kira berapa banyak itu Mas atletnya? Kan mereka tetap kita seleksi ya Mas? Tetap seleksi? Ya, jadi itu bikin seleksi untuk misalnya persiapan Porprov, ya. Kayak gitu. Lah tim-tim yang ikut kan terkadang masih belum ikut masuk ke komunitas itu, cuman sekedar ikut seleksi gitu aja. Nah kalau untuk atlet sih masih random, belum tentu mereka dari komunitas gitu aja. Oh gitu, berarti dari komunitas itu tidak mewajibkan misalkan ada seleksi gitu harus dari komunitas itu tidak? Tapi rencana mungkin untuk kedepannya regulasinya diadakan seperti kayak gitu. Ya, saya kirain memang ada regulasi yang memang apabila ada seleksi dari SC itu memang harus dari komunitas gitu ya, belum ada ya? Berarti kalau misalkan ada regulasi juga ke depannya berarti nanti bisa ada kemungkinan juga mau masuk di komunitas juga itu ada persyaratannya juga. Tapi kalau sekarang Mas? Kalau sekarang yang mau masuk di Sampang Dulur langsung join aja gitu. Di IG-nya langsung nanti ada linknya itu langsung masuk grup gitu aja. Gitu masuk ya? Gitu aja. Berarti nggak ada tahap seleksi? Masih belum ada. Jadi mereka komunitas pun juga menerima semua kalangan player, Jadi biar sama-sama latihan kayak gitu. Oh, jadi gitu teman-teman untuk komunitas yang ada di Batu ini salah satunya ini Sampang Dulur. Sampang Dulur ini juga tidak ada seleksi ya bagi para peserta yang mungkin teman-teman yang ingin masuk. Jadi langsung join aja, bisa ke langsung Instagramnya. Ya nanti Instagramnya kita cantumkan di komentar. Jadi biar teman-teman bisa tahu juga aktivitas dari komunitas Sampang Dulur ini ya. Oke, sip. Mas, ini kan banyak ini yang berpandangan dari sisi negatifnya terkait main game. Nah itu mungkin yang terakhir dari Mas Vici dulu, kira-kira ada yang perlu disampaikan kan pada para penonton ini, mau itu dari orang tua, anak-anak muda itu yang berpandangan negatif itu kira-kira gimana Mas? Ada yang perlu disampaikan? Ya mungkin kalau memang kita nge-game sih pandangannya memang negatif lah. Soalnya kan kita berhadapan terus dengan monitor atau dengan HP, memang nggak bagus sih. Tapi positifnya ketika kita nge-game kan sekarang udah banyak jenjang karirnya di e-sport itu. Selain kita nggak bisa main game, kita bisa jadi streamer atau caster, analis, coach seperti itu. Jadi event organizer pun kita juga bisa bikin sih, kayak bikin turnamen, kayak gitu kan termasuk termasuk kegiatan yang positif di e-sport sendiri kayak gitu. Menambah pengalaman, hal yang memang belum kita pernah coba, kita bisa belajar di situ ya. Benar. Di Batu sendiri streamer juga ada streamer game ada. Dia ya mulai dari nol memang. Dia mulai dari nol, ya nggak ada yang lihat ya. Pokoknya dia semangat aja wes gitu. Ya memang itu butuh waktu ya tadi. Butuh waktu. Untuk sekarang, alhamdulillah kayaknya dia udah menanjak.
Itu masuk di komunitas atau masuk komunitas apa, Mas? Sama dulurnya ini, dulur. ya. Oh. Namanya Angga. Mas Angga. Nicknya King Angga kalau nggak salah. Oh iya, Ya. teman-teman. King Angga cari aja, Rek. Langsung aja. Bantu ini yang nonton nambah support buat Mas Angga ya. Nanti langsung sudah disebutkan tadi linknya. Berarti memang semuanya butuh proses. Ya, kemudian memang banyak hal yang juga kita bisa dapat dari bermain game. Jadi jangan hanya lihat dari sisi negatifnya, tapi positifnya juga didapat gitu, Mas ya. Ya, mungkin dari Fairy. Kira-kira ini kan para penonton ini banyak yang lihatnya, oh main game ini dari negatifnya aja. Apa sih kok main game terus gitu? Mereka kan berpandangan negatif. Kira-kira yang disampaikan kepada penonton gimana? Selama kita punya tujuan yang baik sih, orang tua sebisa mungkin dukung sih, karena support orang tua juga penting gitu. Oh. Kadang kayak kita dilarang kayak gini, padahal kan itu masih proses ya, kan nggak semuanya instan, jadi nggak selalu langsung kelihatan gitu. Jadi semuanya butuh proses, jadi buat orang tua harus menunggu prosesnya itu loh sampai jadi. Iya benar. Jadi memang nggak instan. Kemudian ini memang butuh waktu. Jadi tetap yang merasa memiliki bakat dan semangat, mungkin ingin bertekad di bidang itu ya harus diberikan waktu gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga harus kembali ke diri kita ya. Mungkin kita bisa harus mengatur waktunya, kemudian memang harus bisa memilah mana waktu yang pas untuk main game, mana untuk keluarga, mungkin sama teman-teman. Jadi memang butuh manajemen yang baik waktunya di situ ya. Dan juga tadi penyampaian dari Vici juga, kalau memang sekarang udah berkembang streaming. Nah, itu kan salah satu perkembangan zaman yang memang mungkin dulu belum begitu terlalu, sekarang sudah mulai sampai ke main game juga itu bisa melakukan streaming di situ ya. Jadi itu teman-teman pembahasan kita dengan narasumber kita Mas Vici, kemudian ada Fairy. Itu tadi penyampaian terkait bagaimana kehidupan mereka sehari-hari dari anggota SI, kemudian pemain game, dan juga ada penyampaian bagi teman-teman semua. Jadi marilah kita lihat jangan melihat main game itu dari sisi negatifnya aja, tapi sebenarnya itu ada sisi-sisi positifnya. Jadi gitu teman-teman. Jadi itu dia penyampaian dari narasumber kita saat ini. Mungkin cukup sekian bagi para penonton. Tetap melihat podcast Amung Tani Foundation, dan juga mungkin bagi sahabat ATF yang menonton bisa menyampaikan di dalam kolom komentar kira-kira topik apa saja yang bisa kita akan tampilkan di podcast Amung Tani Foundation. Teman-teman tinggal sampaikan. Podcast selanjutnya kita akan menyampaikan terkait topik-topik yang diminta oleh teman-teman semua. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Mas Vici, terima kasih Ferry udah bergabung di podcast kita. Cukup sekian podcast kita teman-teman. Nanti tetap pantau podcast Amung Tani Foundation. Nanti kita ketemu dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.